Fase prabencana. Pada tanggal 27 Oktober pada tahun 2023 sampai 28 Oktober tahun 2023, mahasiswi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi mengunjungi Desa Mekarjaya untuk memberikan penyuluhan atau informasi terkait mitigasi bencana gempa bumi, di mana tujuannya agar masyarakat mengetahui bagaimana tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi dan cara penanganannya ketika terjadi gempa. Ketika dilakukan di Aula Balai Desa yang sudah disediakan oleh Kepala Desa, dan masyarakat desa pun sudah berkumpul untuk menerima penyuluhan tersebut. Tujuannya untuk KJP ini yaitu untuk mengembalikan sirkulasi darah dan fungsi pernapasan pada seseorang yang mengalami henti nafas, henti jantung, atau pasien yang tidak sadarkan diri. Yang pertama ada 3A, aman diri, memakai headset, kemudian aman lingkungan, jauhkan pasien dari lingkungan yang berbahaya, kemudian aman pasien, letakkan pasien di tempat yang datar. Selanjutnya cek respon pasien. Kalau pasiennya dewasa, kemudian tidak ada respon, bisa meminta bantuan telepon di sekitar orang di sekitar. Apakah minta tolong ada korban di sini. Selanjutnya cek nadi di area leher dengan 2 jari, geser ke arah kiri, cek nadi terlekis, nadi tidak berambah. Kemudian bisa cek nafas dengan dulu listen and feel. Kalau itu dilihat nafasannya, kalau listen itu didengarkan suara nafasnya, untuk feel itu dirasakan suara nafasnya. Nah, selanjutnya lakukan RJP. Pertama-tama lepas kaki serta bahu, posisi kaki tegak pula, kemudian badan tegak, letakkan tangan di atas pertengahan dada atau di atas ulu hati. Kemudian tangan yang dominan mengepalnya seperti ini. Lakukan RJP dengan perbandingan 30:2 atau 30 penekanan. Nah, untuk kedalamannya sendiri itu 5-6 cm bagi pasien yang dewasa. Kalau pasien anak-anak itu 4-5 cm. Terus untuk kecepatan penekanan sendiri itu 100-120 kali per menit. Dilakukan sebanyak 30 kali dengan posisi badan tetap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Selanjutnya setelah diberikan RJP, kemudian ada pemberian nutrisis atau bantuan pernapasan tambahan. Tapi alatnya tidak ada, paling nanti hari Senin ada alatnya. Nanti programnya itu dengan cara cek, pegang alatnya di sini, terus nanti dipompa gitu sebanyak 2 kali. Kemudian cek respon kembali pasien, cek nadi kembali, nadi teraba, terus selanjutnya cek nafas kembali dengan dulu listen and feel, lalu dilihat pernapasannya, terus listen didengarkan pernapasannya, kemudian feel dirasakan. Kemudian pasien ada respon dengan frekuensi nafas 20 kali per menit. Lakukan posisi kiri mantap. Posisi kiri mantap untuk mencegah cairan lambung naik ke atas. Usahakan tangan yang terdekat dengan penolong diletakkan di daerah pipi seperti ini. Kemudian tangan yang terjauh dengan penolong diangkat ke atas. Selanjutnya kaki yang terdekat dengan penolong itu ditekuk. Dalam tulang ketiga, baringkan pasien meningkat. Benar-benar seperti ini sampai bantuan datang. Fase saat bencana. Di suatu hari, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Mekarjaya. Di desa tersebut memiliki hasil alam yang melimpah dan terkenal dengan kearifan lokalnya, keramah tamahan, serta gotong royong yang melekat di kehidupan masyarakat desa. Sebagian besar warga Desa Mekarjaya berprofesi petani. Di balik keindahan serta hasil alam yang melimpah, desa tersebut memiliki bom waktu yang kapan saja bisa meledak, yaitu Sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri memiliki akumulasi tegangan tektonik sehingga memiliki resiko akan terjadinya gempa bumi. Di suatu tempat, yaitu SDN 1 Cijengkol, terdapat para guru yang sedang memberikan sebuah materi kepada para murid. Akan tetapi, di saat mereka fokus dalam menyerapi ilmu, di saat itu pula jantung mereka berdetak kencang, diakibatkan adanya guncangan yang hebat yang biasa kita sebut yaitu gempa bumi. Beberapa murid mencoba berlindung di bawah meja, ada juga yang berkeluar ke ruangan. Tetapi dikarenakan guncangannya itu begitu hebat, sehingga mengakibatkan ada yang terperangkap dan tertimpa reruntuhan.
Gempa bumi yang menyerang Desa Mekarjaya memiliki kekuatan 6,5 skala Richter. Informasi dari pemerintah desa setempat dilaporkan terdapat yang pertama, bangunan sekolah hancur, yang kedua, 20 rumah tinggal rusak berat, yang ketiga, beberapa tempat jalan desa hancur. Pagi anak-anak. Mencegahnya atau menjaga kebersihan tersebut. Karena kebersihan menjadikan lingkungan yang bersih, menjadikan lingkungan pikiran yang jernih. Nah, cara mencegahnya dengan cara yang pertama membuat sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada yang tahu cara mencegahnya dengan cara apa lagi? Kades yang selamat dari bencana tersebut menghubungi pihak BPBD untuk meminta bantuan dan memberitahu informasi terkait kondisi Desa Mekarjaya. Assalamualaikum Pak, selaku Kades di Desa Mekarjaya ingin memberi informasi bahwa di desa kami ada bencana gempa bumi dan menyebabkan rumah warga runtuh sehingga beberapa warga mengalami luka-luka, akan ada pula yang belum diketahui. Mohon bantuannya untuk mengirimkan personel di Desa Mekarjaya. Terima kasih. Baik, saya dan tim akan segera meluncur ke lokasi bencana. Untuk mencegah adanya korban jiwa, Pak Kades pun mengumpulkan warga yang selamat untuk melakukan evakuasi segera menunggu bantuan dari pemerintah. Ada yang melakukan triase, evakuasi, serta membangun posko dan lain sebagainya.
5 menit kemudian, para medis dan pihak BPBD datang ke lokasi kejadian. Para korban untuk sementara berada di rumah sakit darurat dan salah satu tim melaporkan kepada BPBD untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Korban label merah akan dirujuk di Rumah Sakit Samsudin, korban label kuning akan dirujuk Rumah Sakit Sekarwangi, sedangkan korban label hijau yang memiliki sedikit luka akan dirawat di Rumah Sakit Darurat, dan korban label hitam akan dilaporkan ke Bapak RW untuk diurus surat kematiannya. Dilaporkan bahwa empat korban dengan 8 meninggal, 1 lagi hijau dan 1 lagi hitam. Untuk korban label merah harus segera dilarikan ke rumah sakit segera mungkin. Maka dari itu saya dan tim akan segera mengingatkan korban label merah ke rumah sakit. Terima kasih. Baik, siapa yang Setelah semua korban dengan label merah, kuning, dan hijau tertangani, barulah korban dengan label hitam dibawa ke rumah sakit darurat. Kemudian ada liputan dari Studio TV untuk mengabarkan berita terkini di lokasi kejadian. Nama saya Dinda Susela dari Studio TV. Saya akan melaporkan gempa bumi yang terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi pada pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Laporan situasi terkini dari BPBD ada 42 korban jiwa dan 16 serta 12 luka ringan. Laporannya saya akan mewawancarai kepala desa yang ada di tempat ini. Selamat sore Pak. Sore. Bapak bisa ceritakan bagaimana kronologi gempa bumi yang terjadi di sini? Bisa tentunya. Kejadiannya itu pada hari Senin pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu kebanyakan masyarakat sedang melakukan aktivitas sehari-hari dan juga banyak sekali terhadap runtuhan sehingga banyak warga yang tertimpa runtuhan di sini. Untuk warga yang selamat bagaimana Pak? Apakah ada goncangan terhadap mentalnya? Yang saya ketahui bahwa rumah-rumah itu pada runtuh ya. Ya, sebagian besar ya, dan aku juga ada juga yang mengalami trauma karena ini untuk pertama kalinya di desa kami mengalami gempa bumi dan dampak yang begitu hebat. Bagaimana dari pemerintah, apakah ada dana sudah cair atau belum? Alhamdulillah sudah ada, dan insya Allah rencananya pemerintah juga akan mengirim perawat jiwa ya, untuk mengembalikan kondisi mental masyarakat kami, dan kami juga akan meminta bantuan ke pemerintah agar dapat membangun kembali rumah warga yang terkena dampak gempa bumi ini. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Sekarang saya akan mewawancarai beberapa warga yang ada di sini. Yes. Baik, sekarang saya akan mewawancarai masyarakat. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu bisa ceritakan bagaimana kondisi sekarang? Waktu itu saya sedang menuju berpakaian, jadi ketika gempa itu datang, alhamdulillah saya sudah berada di tempat yang aman. Baik Ibu, masyarakat sekarang membutuhkan apa? Bahan pokok seperti makanan, obat-obatan, pakaian, selimut, khususnya air bersih. Baik Ibu, ada yang mau Ibu bicarakan ke siaran televisi ini? Saya sangat memohon bantuannya ke pemerintah, tolong bangun kembali rumah saya. Saya hanyalah masyarakat kecil yang hidup sebatang kara. Saya tidak akan mampu membangun rumah dengan uang saya. Tolong pemerintah dengarkan suara masyarakat kecil ini. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Semoga pemerintah segera mencairkan dananya. Baik, terima kasih. Sekian informasi dari kejadian. Saya kembalikan ke studio TV. Keesokan harinya, di lokasi kejadian banyak kedatangan relawan dan bantuan pemerintah, di mana pemerintah mulai menurunkan personil untuk rekonstruksi bangunan. Pada hari ini pula, tepatnya tanggal 31 Oktober pada tahun 2023, pukul 10 pagi, pemerintah meminta Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa turun ke lapangan untuk memberikan terapi pada korban gempa bumi dan diantar langsung oleh kader setempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik, saat ini kita kedatangan perawat. Tujuannya untuk membantu mengurangi rasa cemas yang terjadi pada adik-adik sekalian. Waktu itu, adik-adik kan pernah mengeluhkan ke saya bahwa adik-adik suka cemas kalau sedang tidur, ya, dan ketakutan sendiri seakan akan gempa itu datang lagi. Alhamdulillah sekarang kita
sekarang kedatangan perawat-perawat ini untuk membantu mengurangi rasa cemas itu. Jadi tolong untuk diikuti setiap kegiatannya ya. Ibu pamit dulu ya. Masih ada urusan di dapur darurat semuanya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di sini semuanya perkenalkan, nama saya perawat Cindy dan rekan saya Perawat Alif. saya Naufal, saya Suci. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk memberikan terapi kepada adik-adik sekalian semuanya. Sebelumnya adik-adik mengatakan cemas ya? Ya. Nah, sekarang kita di sini akan memberikan terapi 5 jari untuk mengatasi rasa cemas adik-adik. Waktunya itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Baik, yang pertama kita yaitu ada teknik relaksasi napas dalam. Caranya gini ya, tarik napas, tahan, buang mulut. Tarik napas, keluarin buang mulut. Dilakuin sampai kecemasan kita berkurang ya, adik-adik. Nanti kalau merasa panik, kita bisa lakuin kegiatan itu kembali. Mungkin yang selanjutnya ada dari teknik kapal ya. Itu ada terapi stres. Terapi ini tujuannya itu sama untuk mengurangi rasa cemas adik-adik. Nah, caranya simpan tangan kanan di dada kiri. Boleh dicoba ya semuanya. Simpan tangan kanan di dada kiri. Diusap-usap, terus bilang ya Allah, meskipun saya terkena bencana, tapi saya ikhlas. Saya pasrahkan kepadamu. Terus pakai jari tengah diketuk-ketuk di bagian kepala. Tak Saya terasa sabar, saya ikhlas. Galis, saya sabar, saya ikhlas. Di pinggir mata, saya sabar, pagi yang saya sabar, saya ikhlas. Di bawah mata, sedih saya sabar, saya yang ikhlas. Di bawah hidung, mungkin saya karena sabar, saya ikhlas. Di bawah mulut, saya sabar, saya ikhlas. Lalu di bawah ketiak, tangannya ini nih. Saya sabar, saya ikhlas. Terakhir di bawah dada, saya sabar, saya ikhlas. Lalu menghirup nafas 3 kali menyebut alhamdulillah. lalu mataku Terakhir, dalam alhamdulillah kegiatannya udah selesai. Gimana perasaannya? Apakah sudah mendingan? Iya sudah ya. Kegiatan yang tadi udah dicontoh para perawat, mungkin adik-adik bisa lakuin ya nanti di posko agar mengurangi rasa stresnya. Mungkin kegiatan sekarang dicukupi, nanti kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. sedikit 1, 2, 3.